Ketakutan melanda Eropa di tengah kabar hubungan Amerika Serikat-Rusia yang kian membaik. Perubahan geopolitik yang terjadi membuat semua pihak terkejut. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Eropa menghadapi pengabaian Washington terhadap komitmen keamanan benua tersebut. Para pejabat dan pakar menilai, Trump tak ingin perdamaian di Ukraina, melainkan upaya menjalin hubungan baik dengan Rusia yang bisa melemahkan NATO dan Uni Eropa. Lantas, bagaimana kondisi Eropa saat ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Krisis geopolitik yang jarang terjadi menghadang Eropa. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Eropa menghadapi pengabaian negeri Paman Sam terhadap komitmen keamanan Eropa. Hal ini terjadi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Melansir The New York Times, saat ini Eropa terjebak di antara Amerika Serikat dan Rusia. Para pejabat dan pakar Eropa menilai, tujuan utama Trump bukanlah perdamaian di Ukraina. Negeri Paman Sam disebut ingin menjalin hubungan baik dengan Rusia, yang secara aktif bisa melemahkan NATO dan Uni Eropa. Upaya tersebut dinilai membahayakan keamanan Eropa. Trump juga menunjukkan sikap meremehkan terhadap kondisi Eropa yang memburuk. Trump sendiri meluapkan kekesalan terhadap orang Eropa dalam sebuah wawancara dengan Politico. Presiden Amerika Serikat itu mengatakan beberapa pemimpin benar-benar bodoh dan menegaskan karena imigrasi banyak dari negara-negara itu tidak akan lagi menjadi negara layak huni. Seorang legislator senior di Partai Konservatif, Kanselir Friedrich Merz dari Jerman mengatakan, Amerika pertama kalinya tak berada di pihaknya dalam masalah perang dan perdamaian Eropa sejak Perang Dunia II. Menurutnya, Washington telah berpihak pada agresor melawan kepentingan yang diserang yakni Ukraina dan melawan kepentingan keamanan Eropa secara umum. Friedrich menilai, negeri Paman Sam ingin menjadi mediator antara NATO dan Rusia. Ia menyebut, Amerika Serikat tak lagi mendefinisikan sebagai anggota terkemuka NATO dan menginterpretasikan Eropa sebagai target strategis. Perdebatan yang terjadi antara Eropa dan Washington adalah terkait masa depan Ukraina. Dalam hal ini, Trump mendesak penyelesaian perang yang sebagian besar menguntungkan Moskwa. Hal itu berbeda dengan pandangan Eropa yang menilai Ukraina sangat penting bagi keamanan mereka sendiri. Mereka pun mendorong Kiev untuk memperjuangkan kesepakatan yang lebih baik. Sejauh ini, Putin masih enggan menyerah dan terus menolak upaya Trump untuk mengakhiri pertempuran di garis depan. Sikap itu membuat para pemimpin Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa lega. Di balik semua yang terjadi, Eropa harus menghadapi tantangan mendesak lainnya. Para komandan NATO menganggap tahun 2029 sebagai tenggat waktu untuk mengembangkan pencegahan konvensional yang kredibel terhadap Rusia. Namun, mereka khawatir Moskwa mungkin akan menguji kohesi aliansi sebelum tenggat waktu tersebut. Dari itu, para pemimpin Eropa harus segera menemukan dana untuk mendukung Ukraina, sekaligus membangun pertahanan mereka sendiri untuk menggantikan teknologi militer Washington yang sangat penting. Langkah itu dilakukan di tengah anggaran nasional yang terbatas dan utang tinggi. Mereka harus meyakinkan para pemilih Eropa bahwa membela Ukraina sepadan dengan harga besar. Di sisi lain, Eropa juga harus berbuat lebih untuk menghadapi tantangan dari partai-partai populis dan nasionalis sayap kanan. Pasalnya, partai-partai itu secara eksplisit dinyatakan akan didukung oleh pemerintah Trump dalam strategi keamanan nasional barunya di Eropa. Perebutan kekuasaan dengan Washington soal Ukraina dan keamanan Eropa akan terjadi minggu depan pada pertemuan puncak akhir tahun para pemimpin Uni Eropa. Di forum itu, mereka harus memutuskan bagaimana cara mendapatkan dana sekitar 200 miliar dolar Amerika Serikat yang dibutuhkan untuk membiayai Ukraina selama 2 tahun ke depan dan menjaganya tetap dalam perjuangan. Perdebatan juga terjadi soal penggunaan aset Rusia yang telah dibekukan. Belgia yang menjadi tempat penyimpanan aset besar itu menghadapi ancaman Rusia. Negara itu enggan mengambil resiko terkait aset-aset tersebut. Jika aset tersebut tak bisa dipakai,
maka Eropa harus membuat mekanisme pinjaman baru di luar Uni Eropa. Tanpa Washington, Eropa tidak memiliki tekanan ekonomi yang cukup kuat untuk memaksa Rusia bernegosiasi. Sementara, jaminan keamanan untuk Ukraina juga masih tidak jelas sebab Amerika Serikat enggan berkomitmen. Melihat manuver besar yang terjadi, Eropa harus bersiap untuk berperang sendirian sebab Trump mungkin memutuskan untuk tidak mendukung mereka. Eropa kini berada dalam momen paling berbahaya sejak Perang Dunia II. Keputusan Trump untuk mengabaikan komitmen keamanan Eropa membuat mereka memikirkan ulang pertahanannya sendiri. Dalam hal ini, Ukraina menjadi benteng terakhir Eropa untuk melawan ekspansionisme Rusia. Selain masalah keamanan, Eropa juga menghadapi tantangan meliputi defisit anggaran, memburuknya opini publik dan sayap kanan ekstrim saat mereka mencoba menjaga keamanan dan membantu Kiev. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.